Oke, jumpa lagi bersama saya Adi Chandra di channel kami di Mr. Bryson Auto Detailing Jakarta. Entah bagaimana ceritanya, mobil baru itu nggak ada stok bulan ini. Jadi kita jarang banget kedatangan mobil-mobil yang umumnya kita kerjakan ya, kayak Fortuner, CR-V, Pajero, Innova. Itu nggak ada barang semua. Yang masuk itu hanya ada HR-V, Hyundai Creta. HR-V aja kita kerjain 5 kayaknya bulan ini, ada 5. Ada silver, ada grey, ada putih, ada hitam, dan putihnya ada 2 kalau nggak salah ya. Tapi belum sempat ngerjain yang warna grey, yang warna kaki nih belum sempet nih. Ya mudah-mudahan kalau ada yang nonton warna kaki boleh, biar kita bisa jajal apa rasanya moles HR-V warna kaki. Jadi temanya kali ini sesuai judul adalah HR-V warna hitam. Ya, mobil Jepang warna hitam. Itu bagaimana cara perawatannya? Sebenarnya simple. Kalau Anda nggak punya waktu buat merawat mobil, alangkah baiknya mobilnya di coating dulu. Karena pastinya kalau di coating itu mobilnya akan tambah kilap, terus perawatannya jadi lebih mudah. Karena mobil hitam Jepang, buat Anda yang udah punya pengalaman pakai mobil hitam Jepang, itu mungkin udah tahu ya, mobil hitam Jepang itu gampang sekali kusam. Kalau dibilang jelek, catnya enggak, catnya tuh mengkilap, kilap banget malah. Tapi ya itu, gampang sekali kusam, dan karena dia gampang terbaret, misalnya dengan baret karena pencucian ataupun karena ada debu kita lap, itu bikin baret. Bahkan di waktu pemolesannya pun kita pun melakukan pemolesan itu dengan sangat hati-hati ya, karena catnya itu sangat sensitif. Jadi ibaratnya habis dipoles, pas kita menghilangkan residunya, baret lagi. Apalagi di tempat kita tahapannya ada 2 kali paint correction ya. Nah, paint correction pertama gunanya adalah untuk menghilangkan baret halus dan medium, dan water spot itu kita lakukan di area pemolesan. Jadi bodinya kita poles sedemikian rupa supaya kulit jeruk itu lebih rata. Jadi setelah selesai poles, pas kita proteksi itu, yang diproteksi itu adalah cat yang udah kita poles pada waktu paint correction level pertama. Jadi hasilnya pasti akan lebih kilap. Lalu setelah paint correction pertama, itu mobil kita cuci dan kita pindahkan ke dalam ruangan coating. Nah, di ruang coating ini mobil kita poles lebih lanjut. Tujuannya hanya menghaluskan pemolesan pertama supaya hasil yang sudah bagus, kulit jeruknya udah kita bentuk sedemikian rupa supaya lebih rata. Dan di ruangan coating ini kita melakukan paint correction kedua itu untuk supaya mobilnya lebih kilap, bahkan bisa dibilang wet look ya, agak sedikit basah. Itu ada tekniknya, setiap warna penggunaan obat polesnya beda. Jadi kadang-kadang ada orang yang suka nanya, di tempat Anda molesnya pakai obat poles apa? Nah, kadang-kadang suka bingung jawabnya, karena begitu kita jawab, mungkin customer itu banyak yang nggak tahu ya. Jadi intinya yang kita gunakan adalah obat-obat profesional, bukan ngoplos sendiri atau yang bisa dibeli di bahan kimia ataupun toko bangunan. Karena gini, agak susah menjelaskan karena pemolesan itu ada beberapa tahapan, bahkan busa polesnya pun ada beberapa tahapan ya. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna hitam, ada yang warna wool itu ada yang halus, ada yang kasar. Jadi banyak sekali tahapannya. Jadi untuk dijelaskan itu mungkin agak susah. Jadi intinya kita akan melakukan yang terbaik sesuai dengan pengalaman kami di sini, dan itu juga kita dapat informasi update dari setiap merek obat poles ya. Jadi kita menggunakan obat poles yang sesuai untuk warna dan jenis catnya. Nah, bagaimana apa yang sesuai untuk jenis cat A atau warna B, itu kita udah melakukan uji coba ya, mana yang lebih cocok. Dan berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari supplier atau produsen obat poles, itu kita akan tahu yang mana kandungan bahan tertentunya lebih banyak atau bahan tertentunya lebih sedikit. Butuh pengalaman dan update informasi lah. Jadi kalau ditanya pakai obat poles apa, umumnya kita memakai obat yang dari Jerman ya. Dan
Kita nggak bisa patok mobil A, tipe A, warna B harus pakai obat ini. Belum tentu. Karena kan kita juga harus tahu, ini mobilnya pernah terjemur lama, terus banyak water spot, terus kita lihat di permukaan panelnya itu banyak baretan halus. Ya itu berarti kan kita harus mulai dari grid yang sesuai dengan apa yang kita mau hilangkan. Jadi kalau ditanya pemolesan itu menghilangkan cat, ya tergantung sebagaimana Anda merawat mobil Anda sendiri. Kalau borenya parah, jamurnya parah, ya pasti kita akan kikis lebih banyak. Dan kalau misalnya Anda mencuci dengan benar, terus merawat mobilnya dengan benar, atau maksudnya di dalam garasi ya mobilnya, pastinya kita akan melakukan pemotongan lebih sedikit. Nah, kita lanjut nih di waktu kita melakukan pemolesan yang kedua. Setelah kita poles di bagian pertama tadi, kita melakukan penghalusan. Nah, di penghalusan ini kita memakai pad yang paling halus dan obat yang paling halus supaya warna kilapnya tercapai. Andai kata ada baret yang pada waktu pertama itu masih kurang, ya mungkin akan ada dikoreksi ulang. Tapi intinya kita hanya menghaluskan dan juga kita melapisi dengan base coat. Jadi base coat ini tujuannya adalah supaya nano ceramic coating yang akan kita lapisi berikutnya itu lebih menempel sempurna. Jadi kayak dibilas dengan base coat dan lalu kita lapisi lagi dengan nano ceramic coating. Jadi waktu di ruangan coating, pastinya mobil udah tampil sangat beda ya daripada waktu baru masuk, karena udah dipoles sebelumnya pada waktu paint correction level pertama. Sekarang saatnya kita untuk melapisi dengan nano ceramic coating. Nah, nano ceramic coating ini jadi dia berfungsi untuk membuat pori-pori cat itu jadi lebih rapat, lebih keras, dan lebih kilap. Kenapa? Karena udah dipoles pada waktu paint correction level 1 dan 2. Jadi kalau dibilang coating itu membuat mobil Anda jadi kilap, enggak. Karena gini, warna doff pun kita coating, warnanya nggak akan berubah jadi kilap, tapi mungkin membuat mobil jadi lebih terlihat terawat ya. Yang merubah jadi kilap itu adalah pemolesan, proses pemolesan pada waktu awal. Nah, jadi di sini kita mendapatkan beberapa keuntungan. Kalau misalnya Anda punya mobil hitam Jepang di coating di tempat kita, karena mobil Anda akan pasti lebih kilap dan pastinya clear coatnya lebih keras dan lebih licin. Karena sifatnya si ceramik itu ya, dan dia itu ada tambahan sifat hidrofobik. Jadi kayak misalnya Anda siram dengan air itu kayak ada efek daun talasnya ya. Nah, apakah efek daun talas itu menentukan coatingnya bagus apa enggak? Enggak juga. Jadi kita udah coba-coba beberapa jenis coating dan merek coating ya. Jadi ya kita akan pilih yang terbaik. Gak usah khawatir, kita pakai brandnya juga yang udah ternama dan pasti gitu. Maksudnya bukan brand yang kita impor sendiri terus coba-coba supaya harganya lebih murah. Enggak. Nah, dengan sistem kita yang ada di sini, kita melapisi mobil Anda dengan 2 layer. Yang pertamanya base coat, lalu Beats HD. Nah, selama masa yang belum ditentukan, kita melakukan promosi dengan menambahkan Beats ELX di area kap mesin.
Dan setelah proses pemalesan dan proteksi semuanya sudah selesai, sekarang saatnya kita untuk melihat hasil pekerjaan kita. Jadi jangan khawatir, mobil hitam Jepang kalau di coating di tempat kita, Anda mendapatkan garansi 2 tahun. Jadi selama 2 tahun Anda bebas berapa kali pun datang ke tempat kita untuk melakukan maintenance. Walaupun setiap kedatangannya akan di-charge, ada biaya maintenance-nya, tapi biaya maintenance-nya nggak usah khawatir karena biaya maintenance-nya sangat murah. Di tempat kita itu mungkin belum tentu sama dengan tempat lain, karena di tempat kita jika Anda melakukan maintenance, mobil Anda akan kami detail bagian luar dan dalam. Biasanya customer kembali ke sini kalau merasa interiornya mulai kotor ataupun kaca ataupun ada melakukan pengecatan. Jadi sekaligus misalnya maintenance, terus coating beberapa panel yang udah pernah dicat. Ya banyak yang nanya kalau dari coating misalnya ada kegores terus ngecat gimana, ya kayak gitu ya, bisa coating per panel, tapi itu khusus hanya untuk mobil yang udah pernah coating di tempat kita. Oke, singkat cerita, sekarang kita saksikan tampilan mobilnya setelah kami kerjakan. Dan berarti saya harus pamit. Jangan lupa buat Anda yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Salam auto detailing.